Pemeriksaan itu ada hal-hal yang menjadi temuan daripada inspektorat berkaitan dengan administrasi, Bapak. Jadi tentang saya makan 800 juta tidak ada, Bapak. Kalau benar tidak menyalahgunakan uang, pasti semua transparan. Ya, belanja barang. Nah, barangnya tidak ada, tapi ada kwitansi SPJ-nya. Itu ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tolong tahan hati dulu ya. Ya, kami minta untuk kita kembali erat. Kerja tugas kita sebagai guru punya tugas adalah proses belajar mengajar siswa. Tanggung jawab kita itu mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Amin. Ya. Ketua PGRI Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning SH MH bersama rombongan berkunjung ke SMK Negeri 1 Atambua pada 7 Desember 2024. Kunjungan pengurus PGRI Nusa Tenggara Timur untuk menindaklanjuti laporan terkait adanya permasalahan dengan guru di sekolah tersebut. Setelah tiba di SMKN 1 Atambua, pengurus PGRI Nusa Tenggara Timur langsung menemui para guru, kemudian menggelar rapat dengar pendapat di salah satu ruangan sekolah. Pantauan media ini, rapat dengar pendapat berlangsung kurang lebih 2 jam berjalan lancar. Kami datang untuk bisa mengetahui dengan jelas pasti apa yang sementara Mama alami di sini. Mungkin Mama bisa menjelaskan kepada kami sehingga kami tahu. Saya sangat berterima kasih, ternyata saya tidak sendiri. Yang pertama, mungkin berita saya di media massa itu sangat-sangat luar biasa, sehingga mungkin Bapak mereka melihat bahwa memang saya tidak bersuara. Saya tidak mau bersuara karena ketika saya bersuara berarti akan membuat ini lembaga semakin hancur, maka saya memilih diam. Masalah ini terjadi Bapak karena yang pertama mungkin karena saya ditetapkan sebagai PLT di sini, sedangkan teman-teman senior saya begitu banyak merasa bahwa kenapa bukan mereka, itu pertanyaan. Satu pertanyaan pertama, kenapa bukan mereka, kenapa saya? Yang kedua, di dalam perjalanan saya, kurun waktu baru 1 tahun Bapak, kami mendapat jadwal pemeriksaan reguler dari inspektorat. Jadi di Kabupaten Belu ada 9 sekolah yang mendapat pemeriksaan, termasuk SMK 1 Atambua. Di mana pada pemeriksaan itu ada hal-hal yang menjadi temuan daripada inspektorat berkaitan dengan administrasi, Bapak. Administrasi ini yang pertama ada kejanggalan, yaitu di mana bendahara dia melakukan stempel palsu dari toko karena hutang dari tahun 2003, hutang bendahara lama. Karena hutang bendahara lama, toko tidak mau menandatangan SPJ, kami harus bawa rekon ke Kupang, kami harus bagaimana? Jadi mereka untuk menjawab rekon, mereka buat seperti itu. Nah, jadi ini saya melihat bahwa itu suatu kesalahan. Ketika mereka ajukan ke saya melihat bahwa mereka buat asli, karena saya tidak mencurigai mereka. Jadi ketika mereka tanda tangan, setelah itu saya tanya, bagaimana dengan Sumber Timur? Mereka bilang, Mama, kita ke sana, mereka tidak Om Baba tidak mau buat SPJ karena hutang masa lalu masih ada. Karena hutang ini maka kita SPJ tidak bisa keluar, Mama. Jadi ya terpaksa kami buat saja begini, Mama. Jadi saya bilang, kemarin kamu ke sana, Om Baba bilang apa? Ya bayar dulu hutang yang ada. Nah, jadi persoalan dari situ, Bapak. Jadi temuan yang ditemui oleh inspektorat itu, karena itu. Jadi setelah kami membayar hutang, Bapak, membayar hutang ke Sumber Timur, akhirnya toko mengakui. Dan dia membuat pernyataan bahwa memang benar SPJ kami adalah SPJ dari toko. Jadi itu sudah diklarifikasikan di inspektorat, hanya laporan tindak lanjut yang belum dikeluarkan oleh inspektorat sampai hari ini, Bapak. Sudah seperti itu. Jadi tentang saya korupsi 800 juta, itu saya sesalkan kepada teman-teman, mereka tidak bangun komunikasi internal. Selama permasalahan saya di sini, Bapak, teman-teman yang melapor saya kaget. Kok ada forum guru peduli SMK? Forum ini dibuat dari siapa dan oleh siapa? Kalian ini membentuknya kapan? Kok setiap gerak kepala sekolah ini kamu ikuti? Kecuali saya ini membuat hal, saya pukul siswa, saya siksa siswa atau apa? Itu kamu boleh lapor saya. Tapi kalau hal begini kan
tidak ada ruangan datang komunikasi. Paling tidak saya sebagai manusia yang salah, saya manusia yang rapuh, ada kelemahan dan kekurangan, datang bicara dengan saya baik-baik. Tidak Bapak, tidak membangun komunikasi. Tiba-tiba forum ini langsung melayangkan surat ke ombudsman. Saya tidak tahu kalau ada surat ke ombudsman. Dari ombudsman kirimkan ke saya, Ibu tolong cek dulu teman-teman di sekolah ini bagaimana. Jadi saya bangun komunikasi, teman-teman memangnya kenapa. Saya panggil juga tidak datang. Sampai hari ini Bapak tidak ada yang datang masuk di sini untuk bilang Mama begini, tidak. Sampai hari ini Bapak. Jadi ada beberapa teman yang tidak pernah mengakui saya sebagai kepala sekolah di sini dan tidak pernah masuk mengajar. Seperti itu. Tidak pernah masuk mengajar sudah mau 1 tahun lebih. Datang sekolah sengaja kelas, tapi administrasi semuanya tidak. Jadi seperti itu Bapak. Jadi saya merasa bahwa saya menjalankan tugas apa adanya. Saya punya kesalahan karena saya baru menjabat, ketika bendahara juga baru. Akhirnya saya mengalami masalah seperti ini. Jadi tentang saya makan 800 juta tidak ada Bapak. Berkaitan dengan pelaksana tugas. Iya, PLT di sini ya. Iya, benar. Sejak kapan Mama mendapatkan? Saya tanggal 4 September 2023. 4 September 2023. Sejak Mama menerima surat itu, Mama melaksanakan di sini. Iya, saya di sini. Sejak kapan guru-guru tidak mengajar? Waktu bulan November 2023. Iya. Dari November, Desember, Januari, saya sudah panggilan secara lisan tidak datang ke sini. Absen Mama buat di sini. Semua. Mereka tidak tanda tangan. Tidak tanda tangan. Jadi saya panggil lisan tidak datang. Pernah saya ke ruangan kelas untuk mengecek. Pas ada dia di depan kelas itu, saya bilang, Pak, bisa ketemu saya di ruangan? Iya, habis itu hilang sampai hari. Alasan mereka tidak datang itu apa? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan karena ketika saya meminta untuk datang ke kelas kan ke ruangan sini, kalau mereka datang pasti saya tahu dia alasan. Apakah mereka bersurat ke kepala dinas provinsi? Saya tahu saya menyatakan keberatan. Saya tahu saya ada surat Bapak, tapi surat itu saya tidak tahu isinya. Mama, setelah kami mendengar cerita, Mama bercerita beda dengan ada yang laporan kepada kami. Oh itu, ya. Maka saya sebagai ketua PGRI provinsi dan tim mau turun langsung mencek dan dicek kebenarannya. Ya, ternyata yang dicerita Mama berbanding. Ya, saya bilang begini, kalian ketemu saya di Kupang itu saya datang di sini. Ya, saya datang di sini, saya minta untuk memberikan data-data. Saya kan harus mesti ada data-data. Macam seperti Takuluk, itu ada data-data semua. Sehingga data kita bisa menindaklanjuti apa yang harus menjadi problem yang kita harus selesaikan bersama-sama. Iya. Kalau itu ada masalah-masalah, jangan jadi korban pada guru lain dan murid-murid. Saya sangat mengharapkan kepada semua guru-guru dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang baik, melaksanakan proses belajar mengajar didik kepada murid-murid. Jangan membiarkan begitu. Itu bisa sanksi disipliner dan itu merupakan sanksi-sanksi yang dapat merugikan guru sendiri. Kalau pemalsuan itu tanda tangan gimana? Gak ada masalah lagi? Tidak ada. Dan kita sudah ke toko mengakui bahwa untuk perbaikan. Jadi semua sudah baik. tidak ada masalah. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Kita datang untuk membantu guru-guru dan Ibu kepala sekolah. Ya, kita tidak bisa mendengar ada hal-hal yang kepalsuan, tidak. Kita mendengar dan bertindak sesuai fakta yang ada. Ya, kami hadir untuk siap membantu. Ya. Terkait dengan kunjungan Ketua PGRI Nusa Tenggara Timur bersama rombongan, perasaan Ibu seperti apa saat ini? Saya sangat bahagia dan saya sangat bahagia. Saya terharu. Ternyata saya bukan sendiri. Saya digonggong oleh media, oleh teman-teman. Tapi saya hari ini punya bapak yang luar biasa. Itu Ketua PGRI. Apa yang diharapkan oleh Ibu dari kunjungan Artinya PGRI? masalah yang saya alami di sekolah bisa diselesaikan dan hal seperti ini jangan lagi untuk sekolah-sekolah lain. Cukup di SMK 1 jadi contoh
sehingga sekolah-sekolah lain tidak mengalami hal seperti yang saya rasakan. Oke, saya minta untuk semua bisa diselesaikan secara baik, dan tuntas. Kami tunggu. Perkenalkan, kami dari PGRI Provinsi, pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, hari ini ada di SMK Negeri 1 Atambua. Kami lengkap, ada Bapak Ketua PGRI sekaligus Bapak Ketua BPH saya dari kampus Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Sam Haning SHMH. Kita berikan aplaus untuk beliau. Hadir juga di tengah kita Ibu Wakil Rektor 2 yang juga adalah bendahara PGRI Provinsi. Ibu Aplonia Ato, silakan berdiri dulu. Kita saling kenal. Ya. Kita tepuk tangan. Bapak LKBH, Bapak Martin Mila SHMH, sebagai LKBH Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sering membela guru-guru ketika guru-guru kena masalah dan seterusnya, intimidasi dan seterusnya, beliau turun bersama Ketua PGRI Provinsi. Beliau juga termasuk pengacara. Ada juga Ketua PGRI Kota Kupang, Ibu Aplonia Detan. Ada juga Badan Humas dari PGRI Provinsi, Ibu Atta Kanajara, biasa dengan. Ada juga sekretaris dari BPH, Nona Ingrid. Ya, kita berikan aplaus. Ada humas saya Pak Albert, saya sendiri David Eri Selan, yang sehari-hari sebagai Rektor Universitas Persatuan Guru 1945, juga sebagai Wakil Ketua PGRI Provinsi, Wakil Ketua 1. Ketika kami mendengar media sosial laporan pada Ketua PGRI Provinsi rapat mendadak kemarin, Bapak Ketua ini bisa responsif. Jadi kalau berita yang benar, karena begitu beliau mendengar kemarin rapat mendadak sore hari, besok Pak Rektor kita ke Atambua, dan pagi tadi kami berangkat dari jam 6 sampai di sini tadi jam 12. Tadi cerita itu dari penjelasan Ibu Kepala Sekolah, berawal dari pemeriksaan dan telah diluruskan. Bapak Ibu Guru, tolong juga memperkenalkan diri dan juga tolong ceritakan dulu apa yang ada di Bapak Ibu Guru, supaya kami juga bisa mengetahui, kami mendengar tentang apa yang sesungguhnya terjadi di sini. Mohon izin, guru-guru di sini ada berapa banyak orang? 100. Dari siswa, total siswa berapa orang semua? Berapa? Hadir di sini Bapak Ibu Guru, kami berharap semua ada di sini supaya kita mendengar cerita apa laporan itu sesuai fakta. Dan untuk itu maka kami mau ingin jelas ini, sepanjang masih ada rekonsiliasi, kenapa tidak bisa untuk kebaikan kita bersama? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Iya, memang harus demikian. Dan Bapak Ibu Guru yang pernah menyampaikan pada Ketua PGRI Provinsi, kami mau dengar suaranya di sini dulu. Silakan. Kami juga sudah mendengar apa yang dialami oleh Ibu Kepala Sekolah. Silakan dari guru-guru, kami mau mendengar. Silakan, mungkin dari Bapak pertama. Permasalahan yang ada di sekolah ini, jadi berawal dari sebenarnya bukan dari dana bos dulu, dari komite. Jadi sempat
teman-teman guru yang GTT itu mengeluh karena ada pemotongan uang transfer yang 20.000 jika tidak hadir atau terlambat. Nah, setelah itu berjalan, menurut teman-teman GTT itu sepihak karena tidak ada kesepakatan. Dan itu awal dari persoalannya. Jadi setelah itu mulai teman-teman sepertinya merasa tidak puas. Kalau kami kan ASN, jadi kami tidak urus sampai di sana. Hanya mereka sering ada teman-teman yang kita ini sering mengeluh. Jadi setelah itu berjalan terus sampai dengan waktu pembayaran insentif yang di akhir semester. Nah itu mungkin terlambat Ibu Kepala, karena biasanya kami harus bagi rapor, setelah itu terima insentif untuk kita liburan. Nah ini teman-teman kita sudah menunggu sampai mau sore belum ada Pembayaran. Ya belum ada realisasi. Jadi akhirnya teman-teman itu macam mau ribut kecil-kecilan lah di luar itu. Nah, jadi dasar dari itu awalnya kita bersurat dulu. Dari kami membuat surat ke dinas untuk melihat persoalan ini. Setelah itu yang 20.000 terakhir kemudian diklarifikasi dan teman-teman punya uang dikembalikan yang 20.000 itu. Jadi itu kami anggap persoalan sudah selesai. Nah, muncul bos ini karena dari hasil audit waktu inspektorat datang. Jadi kebetulan ada beberapa teman, termasuk saya, ini Bapak Anies sebagai Sarpras penahan barang juga dipanggil. Nah itu baru kemudian dana bos itu karena setelah SPJ-nya ini begitu dipetik barangnya tidak ada. Nah itu mulai terkuat dari situ. Itu yang berkembang sampai dengan yang sekarang ini. Jadi mungkin pengantar dari saya sekian. Saya langsung saja menyampaikan beberapa temuan yang diperoleh setelah dilakukan audit oleh auditor inspektorat provinsi. Temuan itu ada? Ada. Di mana? Berdasarkan SPJ, nah, kebetulan. Sabar. Temuan itu di mana? Sehingga jangan, kalau tidak temuan itu harus ada temuan itu fakta. Iya. Iya harus ada temuan. Ada nggak temuan? Kalau tidak ada, jangan bersabda omong. Saya udah bilang ke Ferdi, semua data itu ada nggak? Ah, gitu. Temuan-temuan yang siapa, tapi mana temuannya? Jangan sampai, ini mohon maaf ya, saya tidak mau dalam arti menuduh temuan-temuan, lalu temuan-temuan itu tidak sesuai dengan Bapak ngomong, ada nggak itu? Ada? Baik, jadi yang dimaksud Bapak Anies temuan itu adalah saat yang di SPJ itu dikonfrontir dengan Bapak Anies untuk melihat barang, kan belanja barang Bapak, belanja barang. Nah, barangnya tidak ada, tapi ada kwitansi SPJ-nya, itu yang dimaksud. Ya, jadi begini, ada nggak bukti dari Bapak pegang itu? Ada. Mana? Kemudian fotokopi itu SPJ-nya. Ya, supaya kita bisa. Ya. Fotokopi SPJ. Tapi sebagian enggak. Itu hasil SPJ hasil rekod. Ya. Apa hasilnya apa? Ini nih. Ya. Pembelian. Ya, itu maksud Bapak saya.
ini. SPJ-nya paving 9.000 apa 7 juta dan pavingnya tidak ada. Oh, Iya. pembelian. Pembelian. Iya, pembelian. Ya. Terus kursi ada kursi, Fotonya ada, kitasinya ada, barangnya tidak ada. Itu hasil uji petik dari inspektorat Bapak. Ya. Ini ya. Ya. Baik. Ya. Ya. Baik. Itu yang kami maksud dengan temuannya. Ya. Makanya saya minta ini. Ya. Ya. Terus. Lanjut terus. Baik, yang pertama itu kursi roda angka 2 SPJ 2024 tahap pertama. Kursi roda angka 2 SPJ 2024 tahap pertama itu hanya direkayasa Bendahara Bos atas nama Ibu Dutgardis Wunu by SPD GR. Pada saat itu dilakukan uji petik oleh tim auditor. Bendahara justru menunjuk kursi roda lama yang sudah diinventariskan ke program studi OTKP berdasarkan data aset tahun 2022 yang sebenarnya itu sudah diaudit dan barangnya dinyatakan lengkap. Inventaris barang tahun 2022 itu dibelanjakan oleh Bendahara Bos yang lama, dalam hal ini Bapak Rovinus Ato. Berdasarkan apa yang dibelanjakan oleh Bendahara Bos yang lama, yang nyatanya berjumlah 5 buah, bukan 4 buah. Nah, di saat auditor minta untuk hitung kursi aset yang nyatanya 5 buah itu, malah Bendahara menyebutnya hanya 4 buah. Disuruh hitung lagi tetapi sebut hanya 4 buah dari yang nyatanya jelas 5 buah. Kita katakan demikian karena saya pada saat itu mendapat tugas tambahan sebagai wakasrana dan prasrana. Maka saya bukan sekedar mendengar tetapi ikut menyaksikan karena saya juga diminta untuk mempertanggungjawabkan data aset dari Bendahara Bos yang lama, sehingga kita diminta pertanggungjawaban. Nah, yang kedua, linggis, skop, cangkul dan sabit masing-masing dibeli dengan harga 4 juta. Tapi setelah diaudit, Bendahara mengakui di hadapan auditor kalau peralatan-peralatan itu tidak dibeli. Ini bukan sekedar saya dengar atau dengar dari orang lain, tapi di saat itu saya ada, kami sama-sama menyaksikan. Jadi Bendahara ya mengakui kalau barang-barang itu tidak dibeli, yang mana per unitnya itu 4 juta dikali 4 macam unit barang yang dibeli waktu itu, tapi memang barangnya tidak ada. Itu untuk anggaran tahun ini ya? Untuk anggaran dana bos tahap 1 Tahun berapa? tahun 2024 ya. Yang berikut paving block link ya. Oke. Itu semua ya sudah ada masuk sini ya? Ya. Bajang bawa waktu? Ya. Ya. Ini kan saya RDP aja. Ya. Yang bawa mau sudah sini. Ya. Jadi semua kembali. Ya. Baik. Ya. Cuma pertama keterangannya bahwa memang Ya. Yang bawa motor dan ibu kasih ini sudah sesuai sini semua ya? Ya. Ya. Sekarang apa sudah omong sudah sesuai? Dari sini, kalau sudah cukup, ya. Mungkin Mama bisa dengar lagi ya, Mama ngomong ya. Ini Bapak minta maaf, saya satu catatan sedikit saja bilang. Baik. Satu catatan bahwa berdasarkan Bendahara Bos, bahwa Bendahara Bos sekarang ini baru dinyatakan sah sejak Januari 2024. Sebelumnya dari September sampai dengan Desember 2023 itu mengambil tugas bendahara yang bermodalkan SK PLT SMK Negeri 1 atau 2 dari bendahara lama yang ber-SK ini gubernur ya, bahwa
tugas tambahan saya itu sebagai wakil sarana dan prasarana, salah satu di antaranya menerima dan membuat daftar aset tetap berdasarkan kartu inventaris barang, dalam hal ini KIP, yang diperoleh dari bendahara. Atas dasar ini maka bendahara pos yang lama, dalam hal ini Pak Rovinus Atok, telah mengindahkan tugasnya dan menyerahkan sejumlah kartu inventaris barang disertai jenis dan lokasi barang-barang tersebut ditempatkan sehingga memudahkan kita untuk mengenal dan menemukan di mana letak barang itu berada, terlebih pada saat dilakukan uji petik dan hasilnya dinyatakan lengkap. Lalu bendahara baru tidak pernah menyerahkan satupun sehelai kartu inventaris barang, apalagi memperlihatkan barang yang nyata. Dan posisi saya pada saat ini sudah tidak lagi sebagai wakil sarana dan prasarana karena telah diganti pada saat ini inspektor datang audio. Mungkin sedikit catatan dari kami seperti ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan. Nama saya Yohanes Klaunaha, guru tetap atau tugas pokok saya adalah sebagai guru bahasa Inggris. Nah, tugas tambahannya seperti tadi wakil sarana dan prasarana. Terima kasih banyak. Pada siang hari ini saya bersyukur dan berterima kasih atas kunjungan dari Bapak Ketua PGRI dan Bapak Ibu semua yang hadir. Saya merasa bahwa saya tidak sendiri hari ini. Karena selama ini mungkin yang di media Bapak, saya melihat saya sebagai perempuan, seorang wanita, memang secara mental saya terpukul. Maka saya ambil posisi diam. Tapi hari ini di depan teman-teman, waktu kali lalu kunjungan dewan, saya tidak ada Bapak. Saya ada tugas dan saya tidak ada, itu teman-teman sudah bahas. Hari ini Tuhan mempertemukan saya dengan bapak-bapak semua dari PGRI, mama-mama, dan saya merasa ini keluarga besar saya dan saatnya saya untuk bicara. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi dan Pak Anies berkaitan dengan temuan-temuan, yang mau saya bilang pertama, bahwa kenapa itu terjadi, karena saya harus membayar hutang sekolah. Ini yang pertama. Hutang sekolah pertama dibayar. Karena ini terjadi ketika hutang yang ada di toko tidak mau tanda tangan SPJ. Maka ini menjadi temuan dari inspektorat. Kan yang dilampirkan ini adalah yang sudah dimasukkan dalam SPJ. SPJ itu tidak ditandatangani oleh toko. Ini semua surat-surat ini teman-teman tidak tahu kenapa sampai ini terjadi. Karena ketika saya menyampaikan bahwa kita ini punya hutang, teman-teman bilang itu kan urusan dia. Tetapi kan efeknya dengan sekolah. Teman-teman tidak pernah masuk di ruangan dan menyampaikan, Mama ini kenapa? Tidak pernah sampai detik ini, sampai bapak-bapak dari PGRI, mama-mama dari PGRI datang, baru teman-teman membahasakan ini di depan sini. Tidak pernah satu orang pun dari teman-teman datang bicara kepada saya tentang hal-hal ini. Tidak pernah. Ini saya mau sampaikan di teman-teman semua. Saya sebagai perempuan, saya sebagai manusia lemah, saya tidak sempurna, banyak kelemahan, kekurangan, dan kekeliruan. Jika saya keliru dan saya salah datang, Mama sudah tanda tangan hal yang keliru. Mama sudah buat hal yang salah. Tapi sampai detik ini, tidak ada satupun yang datang dari teman-teman yang mengatakan bahwa Forum Peduli SMK. Kalau Forum Peduli SMK, paling tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan proses KBM juga datang sampaikan. Yang saya lihat ini teman-teman hanya melihat anggaran uang dan uang. Tapi teman-teman tidak pernah melihat bahwa apa perubahan yang coba kita buat. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi saya terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang teman-teman masukkan itu sudah diperbaiki. Kami sudah perbaiki dan ini berawal dari hutang. Ini semua contoh kursi itu SPJ-nya itu karena dari Sumber Timur. Kita mau pikir SPJ, bos tidak mau karena kita masih punya hutang. Kemarin inspektorat datang dan menyampaikan bahwa Mam Kepala koordinasi untuk bayar hutang. Setelah hutang dibayar baru dari toko membuat pernyataan bahwa semua yang ditandatangani itu adalah sah dari toko. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi saya minta untuk teman-teman bisa dengar satu suara hati, karena jujur teman-teman, yang teman-teman buat ini saya merasa bahwa di satu sisi yang tadi Bapak Ketua sudah sampaikan bahwa saya tenar, memang betul
saya tenar, tetapi ada satu hal bahwa nilai negatifnya saya seorang koruptor 800 juta. Ini yang perlu teman-teman tahu, bahwa yang sudah teman-teman sampaikan itu saya merasakan bahwa saya posisi salah, saya dibenarkan. Tapi kalau teman-teman tidak mau menyampaikan, berarti saya tidak tahu. Kemudian yang paving, teman-teman, paving itu karena SPJ, teman-teman, kita harus mengikuti rekon, dan saat itu kita sudah klarifikasi dan toko. Kita sudah berpernyataan, toko bertanya ke bendahara, benar ibu yang buat, dia jujur. Toko mengaku toko memberikan pengampunan dan memberikan belas kasihan karena sebuah kejujuran. Jadi Om Baba menyampaikan Nona tidak boleh lagi. Dan memang betul paving itu saya sepengetahuan saya memang belum ada pembelian, tetapi karena rekon dia menjawab bahwa Mama karena rekon saya harus masukkan. Dan untuk paving ini Bapak yang tadi Bapak mereka datang di depan, kami sudah pengadaan paving, kami sudah semua. Jadi untuk yang keuangan 45 juta dan pembayaran pajak 46 juta sekian, itu saya sudah menangani dengan uang pribadi, tidak mengambil dari uang bos. Saya sudah bayar semua, dan dari toko juga sudah terima pembayaran hutang. Jadi terkadang teman-teman menyampaikan bahwa mama kepala ini terlalu bodoh, mau bayar orang lain pun utang. Sebagai seorang mama, saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Dia hutang untuk sekolah, itu prinsip saya. Di kemudian hari terjadi seperti ini Bapak, nah itulah resiko yang kita harus pikir. Tapi paling tidak ada komunikasi internal, sehingga kita bisa membenahi tingkat internal dulu. Teman-teman tidak bawa internal, teman-teman langsung ekspor keluar. Ini yang membuat saya agak kecil hati, dan saya merasa bahwa memang inilah yang terjadi. Jadi saya tidak, inilah saya. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu M. Gaudentia Motumau. Saya guru bahasa Indonesia di SMK 1 dari tahun Januari 2005. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak terkait dengan kondisi kami saat ini. Yang pertama, tidak transparansi soal pengelolaan dana BOS. Kenapa saya katakan itu? Karena Arkas sampai dengan hari ini tidak pernah ditempelkan di papan informasi untuk bisa Bapak Ibu guru lihat. Mama kepala benar pernah ditempelkan di sini, kami lihat, dan itu bukan Arkas, tetapi kertas kerja yang merupakan rangkuman perencanaan dan penggunaan dana BOS untuk 1 tahun. Sehingga kami Bapak Ibu guru sulit untuk melihat kira-kira item ini diakomodir di tahap berapa. Tidak pernah ditempelkan. Bahkan di depan Ibu PLT saya mau katakan, tim BOS saja, Ibu Elennya masih ada, mungkin ada kegiatan di atas, minta untuk belanja BOS, lihat Arkas, Bapak Sam mau lihat Arkas, tidak dikasih. Mungkin dong kerjasama yang baik itu setelah audit tim BOS. Mulai dari Februari, kurang lebih Februari atau Maret 2024, Arkas itu tim BOS atas nama Ibu Ellen tidak lihat sampai dengan mereka rekor. Itu pengakuan Ibu Ellen. Sehingga kami katakan bahwa waktu rapat dengan Bapak Ibu Dewan di awal Oktober kemarin, kami minta untuk saya sampai bawa contoh Arkas dan tunjukkan ke Ibu Bendahara, kalau bisa tempel sekarang untuk kami lihat, sehingga tidak ada dugaan dan kecurigaan dari Bapak Ibu guru. Kalau barang itu transparan, tempel saja, tidak ada curiga-curiga. Kenapa kami sampai begini Bapak? Permintaan para komli itu tidak diakomodir mungkin sampai sekarang. Ada permintaan-permintaan komli yang belum diakomodir sampai sekarang. Sementara di perencanaan itu semua komli diundang untuk merencanakan apa yang dibutuhkan komli. Sehingga ketika
ketiga misalnya tahap 1 tidak diakomodir permintaan mereka, mereka bisa lihat, oh tahap 1-nya belum diakomodir, jangan sampai bisa diakomodir di tahap 2. Tapi angkasnya tidak ditempelkan sampai hari ini. Itu ada apa? Kalau benar tidak menyalahgunakan uang, pasti semua transparan. Semua ditempelkan, semua mata melihat. Kalau tidak ada hal-hal yang mencurigakan, tidak akan ada konflik seperti ini. Yang berikut, soal pengakuan temuan itu, kami bukan dengar dari siapa-siapa Bapak bersama rombongan. Kami dengar langsung dari pengakuan Ibu PLT yang mengatakan bahwa setelah audit itu kami briefing pagi di hari Senin. Bapak Ibu auditornya pulang sekitar hari Jumat atau Sabtu. Seninnya kami briefing pagi dan disampaikan oleh Ibu PLT bahwa ada temuan. Tahun 2023 Ibu PLT mengatakan bahwa temuan 300 juta. Bapak Sam bersama rombongan, 300 juta bukan uang sedikit. Kalau hanya mau melunasi utang-utang lamanya itu ada berapa? Kalau temuannya 300 juta, ini bukan 3 juta atau 300.000. Belum lagi dana tahap 1 2024. Lalu di situ Ibu PLT mengatakan bahwa atas 300 juta itu Ibu PLT mau bertanggung jawab. Ini bukan 300.000, 300 juta. Orang lain yang buat, kita yang bertanggung jawab itu kan tidak masuk akal. Itu kalau saya gila dulu baru saya buat seperti itu. Kalau saya masih waras, orang menggunakan uang jangankan 300 juta, 100, 200.000 atau 1-2 juta, saya tidak akan tanggung jawab karena itu bukan bulannya saya. Yang berikut, saya mau mengatakan bahwa mungkin bendahara Ibu PLT dengan Ibu Ellen saja yang memiliki nyali besar membuat cap palsu dengan nota fiktif untuk toko-toko besar di Belu. Satunya yang tadi beli batu paving itu Bapak, beli batu paving dengan skop, linggis dan lain-lain yang tadi sudah disebut oleh Bapak Anies itu notanya fiktif, cap juga fiktif. Itu toko besar dan konsekuensinya adalah hukum, tapi berani mereka buat. Itu bukan satu toko saja, Sumber Timur juga ada. Sumber Timur tidak mau tanda tangan, salah satunya mungkin karena capnya palsu. Bukan capnya mereka, bagaimana mereka mau tanda tangan? Kalau tidak tanda tangan artinya belanjanya bukan di mereka. Yang berikut kursi roda seperti yang tadi Mak Kepala katakan bahwa kursi roda itu notanya Sumber Timur, bukan. Notanya juga yang capnya dipalsukan, ya itu Cahaya Murni. Ada di situ, Pak. Jadi hal-hal seperti ini kalau dibiarkan maka memberi peluang besar kepada kepala-kepala di NTT ini untuk melakukan hal yang sama. Yang berikut ada di situ juga bendahara US kelas 12. Waktu itu ada bendahara US kelas 12. Uang yang dikasih hanya 20 juta. 21 juta lebih lah, kurang lebih. Tapi tanda tangan di SPJ itu ada 60 juta lebih. Ada juga lampiran yang saya sudah kasih Bapak. Itu banyak yang difikirkan, itu baru sebagian kecil. Mungkin lebih jelasnya Bapak Sam bersama rombongan bisa meminta LHP dari tim inspektorat. Tentang hal-hal yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa ini saya rekam tadi berkaitan dengan 300 juta. Saya menyatakan bahwa kita mendapat temuan tentang real anggaran saat itu, tentang anggaran 300 juta dan sebagainya itu. Saya bilang kita mendapat temuan sebesar 300 juta. Saya menyampaikan bahwa kita mendapat temuan. Temuan ini disampaikan itu karena berkaitan dengan administrasi yang terjadi. Bukan karena saya menggelapkan uang atau apa, tidak. Itu berdasarkan administrasi yang terjadi. Saya menyadari itu, bahwa administrasi yang sudah dibuat oleh teman-teman itu
ketika dari inspektorat bertanya kepada saya melihat bahwa saya memang benar Bapak. Ini terjadi karena memang piutang belum dibayar. Piutang itu kan setelah dari 2023. Kita belanja terus di toko yang sama. Kalau kami pindah toko pasti tidak terjadi seperti ini. Ini kan kita belanja di satu toko yang sama. Maka waktu pertama saya menjabat, Om Baba bilang, Mama tolong dulu ini utangnya. Jadi saya menyadari bahwa itu punyanya lembaga, saya cicil pertama, Om Baba ini terlalu besar utang ini. Kami bayar dulu 1.500.000. Setelah kami bayar 1.500.000, kita pergi belanja lagi, Om Baba minta lagi, Mama tolong dulu ini utang. Saya bilang, Om Baba kami ini tidak ada pos untuk membayar utang di dana bos ini. Ini kalau Om Baba minta begini, kami mau bayar pakai apa? Itu baru di Sumber Timur, kemudian di Happy. Ada juga di Happy yang tidak jadi tidak diangkat di forum ini. Padahal di Happy juga ada hutang untuk bangunan mana. Saya juga tidak tahu, tapi saya merasa bahwa itu hutang sekolah. Saya tetap mengambil itu karena orang bilang untuk keperluan sekolah. Inspektor bilang, Mama, ini kami sudah tanya di Bendahara Lama, katanya untuk keperluan sekolah. Baik, Bapak. Jadi saya melihat itu nilai positif. Saya tidak mau kasih salah siapa. Sampai detik ini pun Bapak Ibu, di depan Bapak-Bapak Ketua PGRI, Forum PGRI yang terhormat, saya tidak pernah menyalahkan siapa guru di sini yang buat itu. Saya tidak pernah menyalahkan itu. Saya ambil itu semua sebagai beban sekolah. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang mama, saya ambil itu sebagai beban sekolah. Saya tidak pernah bilang begini begitu dan saya tidak pernah kasih salah sama siapa. Dan terakhir, kenapa sampai SPJ begitu? Bapak Ibu tidak tanya saya. Bapak Ibu hanya melihat bahwa inilah kesalahan yang kami buat. Jadi terima kasih. Saya tahu bahwa teman-teman, kehadiran saya tidak pernah sorong diri untuk saya jadi PLT di sekolah ini. Saya tidak pernah sorong diri. Saya dipilih, saya ditunjuk, saya dipercayakan. Saya yakin bahwa itu Tuhan punya kerja. Bapak Ketua dan semua yang hadir, 1 rupiah uang tidak ada di saya tentang. Sehingga sampai 800 juta itu saya agak sedih Bapak, makanya saya diam. Jadi ini mungkin silakan teman-teman mau sampaikan apa, saya akan menjawab sesuai yang fakta apa yang terjadi dalam diri saya. Memang temuan yang saya sampaikan benar. Briefing pagi itu saya menyampaikan bahwa kita mengalami temuan seperti itu. Jadi mungkin saya mau sampaikan bapak-bapak yang sedang ngomong ini adik ipar kandung saya dari suami seperti itu. Jadi di SMK di lembaga ini tidak ada banyak orang lain. Yang ada mama kecil, adik kandung, ipar kandung, semua yang ada di sini. Jadi saya berterima kasih kalau mereka melihat bahwa mereka lagi melihat bahwa kakak jalan salah. Paling tidak kalau ipar tahu begitu dia datang ke kakak sudah jalan salah. Jadi mungkin ini yang saya sampaikan, saya kembalikan ke mereka. Saya minta kita omong harus ada data ya. Tanpa data saya tidak bisa membahas. Ini contoh ini. Yang ada di sini ini adalah temuan observasi, bukan temuan hukum. Ini yang bapak dan ibu saya. Ada 2 jenis temuan observasi dan temuan ketidaksesuaian. Belum ada temuan hukum, ingat. Ya, saya minta tolong. Ya, karena data di inspektorat juga tidak ada rujukan temuan hukum, belum ada. Yang bapak kasih ini adalah temuan observasi dan temuan tidak sesuai. Betul ya? Ya. Sehingga nantinya kita tunggu hasil inspektoratnya betul kapan. Sehingga tidak boleh multi tafsir, saya minta. Kita menjaga sesama ya, sama. Ya. Baik, tidak boleh ada multi tafsir satu sama lain. Dan berdampaknya yang tadi ibu bilang, ibu diam, yang bapak omong itu benar, ada diam ada omong nggak apa-apa. Tetapi paling tidak saya minta tolong harus ada data yang jelas. Ketika nanti bapak omong itu berbeda dengan hasil kesimpulan dari inspektorat, itu juga menjadi rujukan-rujukan yang harus dipertimbangkan. Ya, saya sangat mengharapkan karena yang bapak yang kasih yang saya yang ini ada temuan observasi dan temuan tidak bersesuaian, tapi bukan temuan hukum. Ya. Temuan hukum itu artinya bahwa temuan
hasil temuan dari inspektorat yang menandakan bahwa ini temuan hukum itu. Ini baru observasi dan tidak sesuai. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, saya harus sampaikan itu. Ya, nanti kita tunggu apa hasil dari inspektorat ya, Bapak dong ya. Belum ada ya? Sudah ada. Apa temuannya itu? Kalau kami sendiri tidak dapat dari inspektorat itu sudah diserahkan ke dinas pendidikan, dan juga saya Ibu dapat nggak? kalau ibu kepala saya tidak tahu juga. Kalau kami tidak tahu, tapi informasi yang kami peroleh itu dari tim auditor, karena kami intens untuk menanyakan hasil LHP, hasil laporan hasil pemeriksaan itu, dan itu mereka sudah serahkan itu sejak dari bulan Agustus ke Kepala Dinas Pendidikan, dan Komisi 5 sempat berkunjung ke sini, dan ini hal yang sama kami sudah sampaikan, dan juga mereka di Komisi 5 sudah panggil Kepala Dinas, dan Kepala Dinas waktu itu menurut informasi yang kami dapat dari Komisi 5 itu Bapak Kadis menjanjikan untuk mau diadakan pergantian PLT kepala, tapi sampai saat ini belum. Jadi kami masih menunggu, tapi hasil LHP itu juga di Dewan sudah ada, Dewan Komisi 5. Dia biasa ngomong dan biasa menjawab, harus ada data. Ya. Saya takut saya ngomong, Ya. datanya berbeda. Ya. Maka yang Bapak kasih ini hanya merupakan temuan observasi dan tidak sesuai aja. Ya. Tapi nanti adanya temuan-temuan hukum ini juga merupakan temuan, tapi ini hanya observasi dan tidak sesuai. Tetapi nanti kesimpulannya itu, dampak hukumnya itu ada di inspektorat. Yang itu kita harus pegang. Ya, kita tolong jaga sama-sama ini supaya jangan sampai kita ngomong omong-omong tapi hasilnya lain, kan kasihan dong ini. Nanti Ibu bisa tutup balik kita semua dan lain. Kita tenang dulu ya. Karena belum ada hasil dari inspektorat bagaimana. Nanti saya akan cek tuh Pak. Ya. Saya akan cek ya di inspektorat provinsi ya. Provinsi ya. Ya, nanti saya cek hasilnya. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tolong tahan hati dulu ya. Iya. Ya, tolong tahan hati. Karena begini, Tuhan kasih kotak telinga ini dua, harus dengar. Gitu. Mata juga itu harus mata-mata lihat. Mulut ini satu hanya ngomong saja gitu. Nah, gitu. Kadang-kadang salah menggunakan. Tuhan bilang, kalau banyak ngomong, dengar juga kurang, lihat juga kurang gitu kan. Nah, jadi saya minta mohon maaf, kita titik dulu. Ya, saya tidak mau untuk cerita-cerita siapa tidak benar. Saya minta untuk kita kembali erat. Kerjaan tugas kita sebagai guru punya tugas adalah proses belajar mengajar siswa. Tanggung jawab kita itu mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Amin. Ya. Sekali lagi, mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong laksanakan, ya kan? Nanti kalau yang mau pergantian ibu PLT, nanti coba nanti saya koordinasi dengan di sana apa gitu. Karena kalau dinas juga belum ada alasan yang kuat ya, itu kita tunggu saja. Ya, saya minta terima kasih banyak. Ya, saya koma, nanti titik, ada hasil dari Pak Ferry dan kawan-kawan. Ya, terima kasih Pak Ferry yang sudah mengunjungi saya di Kupang dan Pak Anas dan kawan-kawan semua. Nanti saya bisa turun di sini untuk melaksanakan kegiatan yang luar biasa. Kalau tanpa RDP kami tidak tahu apa-apa. Ini rapat dengan pendapat. Tidak mau kenal. Ya, rapat dengan pendapat antara kepala sekolah, PLT kepala sekolah, sama dengan bapak-bapak semua. Ya, bapak-bapak semua, sampai terima kasih. Kami akan balik juga. Saya udah bilang Pak Ferry dan teman-teman, tidak usah biaya-biaya lain, tidak usah kami turun, ya, tanggung jawab kita. Ya, doakan saja kami sampai di Atambua, kami akan kembali juga dengan sehat walafiat. Tidak ada beban untuk kami datang kepada kepala sekolah dan guru-guru. Beban ada pada kami PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Pak Rektor dan teman-teman. Oke, terima kasih. Salam hormat, salam sejahtera buat keluarga semua.